ketika Yesus memisahkan orang itu dari banyak orang. Menyentuh telinga dan lidahnya, lalu mengucapkan Efata, terbukalah. Itu artinya, Yesus tidak hanya membawa penyembuhan secara fisik bagi orang yang bersangkutan itu. Yesus membebaskan pribadi yang bersangkutan dari belenggu keterasingan dan tekanan mental yang menghantui orang itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 10 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Scholastica, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 7, ayat 31 sampai 37. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 10 Februari, kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, lingkungan, lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Scholastica. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Scholastica adalah adik dari Santo Benedictus Abbas. Ia juga menjadi biarawati dan tinggal di dekat biara kakaknya itu, di Monte Cassino, Italia. Setiap tahun ia mengadakan pembicaraan rohani dengan kakaknya itu. Pada suatu kali, Scholastica ingin
agar pembicaraannya itu lebih panjang. Tapi Benediktus kakaknya menolak. Maka Skolastika berdoa dengan kusuk, sehingga turunlah hujan badai yang sangat lebat dan menghalangi keduanya untuk meninggalkan tempat pertemuan mereka. 3 hari kemudian Skolastika wafat, dan pada saat yang sama Benediktus melihat adiknya itu dalam rupa burung merpati naik ke surga. Santa Skolastika seringkali dijadikan penolong untuk memohon cuaca yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah kisah riwayat hidup Santa Skolastika yang hari ini kita peringati. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan Yesus yang menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Bisu dan tuli merupakan gambaran dosa dari orang yang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan perintah Allah dan berkomunikasi dengan baik. Maka, ketika banyak orang membawa orang yang bisu, gagap itu di hadapan pada Yesus, Yesus menyembuhkan orang yang bisu, tuli itu. Yesus Sang Mesias menyembuhkan orang yang gagap dan tuli. Artinya apa? Artinya memampukan manusia mendengarkan Allah dan berkomunikasi dengannya. Kemampuan berkomunikasi dan keterbukaan kepada Allah memungkinkan manusia bersatu kembali dengan Allah. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Yesus membuat segala-galanya baik. Melalui penyembuhan seorang tuli dan gagap ini mau menunjukkan bahwa penyembuhan itu sifatnya personal. Pada umumnya Yesus melakukan karya penyembuhan secara terbuka di depan orang banyak dengan satu formula kalimat atau satu sentuhan semata. Namun, penekanan terhadap aspek personal dari karya penyembuhan kali ini begitu kuat ketika Yesus memisahkan orang itu dari banyak orang. Menyentuh telinga dan lidahnya, lalu mengucapkan Efata, terbukalah. Itu artinya, Yesus tidak hanya membawa penyembuhan secara fisik bagi orang yang bersangkutan itu. Yesus membebaskan pribadi yang bersangkutan dari belenggu keterasingan dan tekanan mental yang menghantui orang itu. Dengan penyembuhan juga merupakan inisiatif karya Allah. Karya penyembuhan ini muncul atas bantuan orang lain yang membawa orang tuli dan gagap ini untuk bertemu dengan Yesus. Ini menjadi gambaran kita sebagai gereja. Gereja adalah komunitas pengikut Tuhan Yesus. Hendaknya punya peran yang sama, yaitu sebagai support group bagi orang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, sehingga mereka dapat menemukan Yesus di dalam pengalaman hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita datang kepada Yesus agar kita disembuhkan kembali dari bisu dan tuli, sehingga kita mampu berkomunikasi kembali dengan Allah, bersatu dengannya, dan mendengarkan firman-Nya. Allah yang Maha Baik, Engkau mengutus Yesus Putramu untuk membuka telinga dan mulut kami bagimu, sehingga hubungan kami dengan Dikau dipulihkan. Jauhkan kami dari bujuk rayu setan yang memisahkan kami dari Engkau, dan teguhkanlah
iman kami kepadamu. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.